Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibn Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab yang ke-60, bab ma ja'a min munkiril qadari ay minal wa'idis syadid. Bab tentang orang-orang yang mengingkari takdir, yaitu ancaman yang keras. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman terhadap takdir termasuk di antara rukun iman yang 6. Namun di antara manusia ada yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti insyaallah akan kita terangkan mengingkari takdir pada pembahasan tingkatan-tingkatan takdir. Kita langsung masuk pada pertanyaan terhadap bab ini. Soal pertanyaan, yaitu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, soal pertanyaan, ma munasabatu hadzal babi li kitab tauhid? Apa kaitan bab ini dengan kitab tauhid? Al-jawab, jawabannya, hiya anna inkaral qadari munafin lil imani wat tauhid, yaitu pengingkaran terhadap takdir ini menafikan keimanan dan tauhid. Ya, jadi karena iman terhadap takdir termasuk di antara rukun iman, maka mengingkari takdir di antara hal yang bisa merusak keimanan dan tauhid. Ya. Jadi orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada penyimpangan di dalam tauhidnya. Maka tentu masalah pengingkaran terhadap takdir ini erat kaitannya dengan kitab tauhid. Soal pertanyaan berikutnya, ma hukmul imani bil qadari ma'a dzikrid dalili? Apa hukum beriman terhadap takdir bersama dalilnya, dan sebutkan dalilnya. Al-jawab, jawabannya, wajibun. Iman terhadap takdir itu adalah wajib. Wa ruknun min arkanil imanis sittah, dan rukun di antara rukun-rukun iman yang 6. Jadi iman terhadap takdir itu wajib karena termasuk bagian dari rukun iman. Dalilnya qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ukurannya. Qadar di dalam ayat ini bisa diterjemahkan sesuai dengan ukuran, sesuai dengan takaran, sesuai dengan takdirnya. Karena memang asal kata takdir itu ya ada kaitannya dengan kadar, sesuatu yang sudah ditakdirkan, sesuatu yang sudah sesuai dengan kadarnya. Nah, ini diantara dalil yang dibawakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala tentang wajibnya beriman terhadap takdir. Soal pertanyaan berikutnya,
ma kaifiyatul imani bil qadari wa bayyin maratibahu. Bagaimanakah kaifiyah, tata cara beriman terhadap takdir yang benar tentu saja, dan jelaskan tingkatan-tingkatannya. Al-jawab, jawabannya, hiya an ta'taqida, yaitu engkau meyakini, annama sya'allahu kana, bahwasanya apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi atau itu pasti terjadi. Wa ma lam yasha', dan apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, maka tidak terjadi. Wa annahu, dan bahwasanya, la yakunu fil wujudi syai'un, tidak ada sesuatu pun di alam wujud ini, di alam yang nyata ini, illa bimasyiatillahi wa qudratihi, melainkan sesuai dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Wa annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang menimpamu maka tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu maka tidak akan menimpamu. Nah, inilah tata cara iman terhadap takdir yang benar, meyakini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Dan semua yang terjadi ini atas kehendak Allah dan kekuasaannya. Dan apa-apa yang menimpa kita maka pasti tidak akan luput dari kita. Dan sebaliknya, apa yang luput dari kita maka tidak akan menimpa kita. Nah, berikutnya untuk memperjelas pembahasan iman terhadap takdir ini, kita perlu memahami maratibul imani bil qadari, tingkatan iman terhadap takdir. Arbaun, dan ini ada 4. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud dari tingkatan itu adalah semua yang terkait dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, maka 4 perkara ini harus benar-benar kita yakini. Ya. Jadi semua atau 4 perkara yang akan disampaikan di sini berupa tingkatan-tingkatan takdir itu secara bersamaan harus kita yakini. Tidak boleh meleset sedikit pun. Yang pertama, ilmu Allah bil asya'i qabla kauniha, terhadap segala sesuatu sebelum itu terjadi. Ini diantara tingkatan takdir yang wajib kita yakini. Apa artinya? Artinya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang terjadi itu semua atas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini yang tidak Allah ketahui. Semua Allah tahu. Akan diungkapkan dengan ungkapan yang masyhur dari para ulama kita, alimallahu ma kana, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, wa ma lam yakun, dan apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Alimallahu ma kana wa ma yakunu, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi, wa ma lam yakun, dan apa yang tidak terjadi. Ya, idza kana kaifa yakunu, dan kalau itu terjadi bagaimana ia terjadi. Ya. Jadi Allah tahu segala sesuatu sebelum terjadi, setelah terjadi, tidak terjadi, ataupun kalau terjadi bagaimana itu terjadi. Ini ungkapan para ulama kita yang masyhur. Intinya semua perkara diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga kalau ada seseorang yang salah di dalam tingkatan takdir ini, maka dia termasuk orang yang mengingkari takdir. Misal ada orang yang meyakini Allah itu nggak tahu sebelum sesuatu itu benar-benar terjadi. Allah tidak tahu kalau akan terjadi gempa bumi misalkan. Setelah gempa bumi terjadi barulah Allah tahu. Ya. Atau Allah tidak tahu sesuatu yang tersembunyi misalkan. Allah tidak tahu sesuatu yang kecil. Maka ini adalah penyimpangan terhadap takdir, termasuk pengingkaran terhadap takdir. Jadi kita harus meyakini semua yang ditakdirkan oleh Allah ini adalah atas pengetahuan Allah, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun yang luput dari ilmu Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kitabatuhu laha, yaitu Allah telah mencatatnya. Semua takdir itu telah tertulis qabla khalqis samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan nanti akan dibawakan dalilnya secara spesifik oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala. Nah dari sini, maka kalau ada orang yang meyakini ada takdir yang belum tertulis di Lauhil Mahfuz, ada takdir yang belum tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia termasuk orang yang mengingkari takdir. Ya, jadi semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tidak ada satupun catatan takdir yang luput. Tidak ada satupun kejadian di alam muka bumi ini yang luput dari catatan tersebut. Apa yang kita lakukan telah tercatat. Ya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Baik itu amal saleh maupun kemaksiatan. Taib. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, masyiatuhu laha, kehendaknya, kehendak Allah al-mutanawilatu li kulli mawjudin, yang berlaku pada setiap yang ada, setiap yang terjadi. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara tingkatan takdir yang perlu untuk kita benar-benar pahami. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perinci itu ada dua. Kehendak Allah yang sifatnya syar'i dan kehendak Allah yang sifatnya qadari. Kehendak Allah yang sifatnya syar'i yaitu segala hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan ridhai bagi makhluk-makhluknya. Allah menginginkan kita untuk beriman. Allah menginginkan untuk kita beramal saleh. Allah cinta, Allah ridha. Berarti kita beriman dan beramal saleh ini termasuk hal yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kehendak ini, kehendak secara syar'i ini belum tentu terjadi. Buktinya banyak orang yang tidak beriman, banyak orang yang tidak beramal saleh. Maka dari itu kehendak Allah yang syar'i ini bukan pembahasan kita pada tingkatan takdir yang ketiga ini. Ya. Nah, kehendak yang kedua barulah ini yang terkait dengan pembahasan kita, yaitu kehendak Allah yang sifatnya kauni. Sifatnya kauni. Apa itu? Segala hal yang terjadi di atas muka bumi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya dengan syar'i apa? Kalau kehendak syar'i itu pasti dicintai oleh Allah, pasti diridhai oleh Allah, namun belum tentu terjadi.
Allah ingin kita sholat, Allah ingin kita beriman, Allah ingin kita beramal soleh, tapi ternyata banyak yang tidak melakukannya. Maka ini kehendak syar'i. Adapun kehendak kauni maka pasti terjadi, namun belum tentu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang identik dengan takdir Allah. Semua takdir atas kehendak Allah. Dan ini mencakup kebaikan maupun keburukan. Kebaikan misalnya Allah menghendaki kita secara syar'i untuk menuntut ilmu agama di malam hari ini, dan Allah pun mentakdirkan itu terjadi pada kita. Maka terkumpul dua kehendak Allah di sini, kehendak syar'i dan kehendak kauni. Jadi Allah menghendaki kita untuk menjadi seorang hamba yang beriman, mau belajar agama, dan kita alhamdulillah dengan muji Allah bisa merasakannya. Maka di sini Allah mentakdirkan kita menuntut ilmu agama di malam ini, dan inilah kehendak kauni. Ya. Dan juga kehendak kauni bisa juga hal-hal yang tidak baik, adanya kemaksiatan, adanya kejahatan. Ini semua terjadi atas kehendak Allah. Tapi ingat, kehendak Allah yang kauni. Karena Allah benci dengan maksiat, Allah tidak suka dengan maksiat. Tapi itu tetap terjadi. Karena memang apa? Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, muncul syubhat, muncul pertanyaan yang mungkin akan menjadikan kita bingung. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemaksiatan? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu berkehendak atas apapun, ya harusnya Allah tidak perlu menghendaki adanya kemaksiatan, kan Allah Maha berkehendak. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan takdir Allah itu permasalahan yang sangat luas, yang disebutkan oleh para ulama kita al-qadaru sirrullah. Takdir itu adalah rahasia Allah. Jadi tidak banyak yang kita ketahui tentang takdir. Yang kita ketahui hanya sedikit. Yang kita ketahui itu apa yang telah terjadi baru kita ketahui. Sebelumnya kita nggak tahu. Takdir kita malam ini kita nggak tahu sebelum terjadi. Ya, sebelum acara ini terjadi kita nggak tahu takdirnya. Apakah kita bisa sampai di sini? Lalu kita nanti duduknya di mana? Lalu apa yang terjadi? Lalu apa yang kita dengar? Apa yang kita minum? Apa yang kita rasakan? Ini baru tahu kalau sudah terjadi. Nah, dari keterbatasan manusia inilah maka ada hal-hal yang tidak bisa kita jawab. Kenapa? Karena takdir itu tadi berkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Tingkatan yang pertama. Maka ilmu Allah yang begitu luas, tidak mungkin bagi kita untuk menjangkaunya. Apalagi akal kita terbatas. Namun para ulama kita mencoba untuk mencari hikmah diciptakannya maksiat, atau hikmah dikehendakinya terjadi maksiat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Di antara sifat Allah adalah At-Tawwab. Di antara sifat Allah, di antara nama Allah adalah At-Tawwab, maknanya menerima taubat. Di antara nama Allah adalah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yaitu Tuhan yang Maha mengampuni. Nah, sekarang kalau seandainya tidak ada kemaksiatan, kira-kira ada nggak yang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau nggak ada maksiat, ada nggak orang yang tobat? Semua baik, nggak ada yang tobat, nggak ada yang istighfar, nggak ada yang menangis di malam hari karena ingat dosa.
Nah, ini salah satu hikmah yang mungkin bisa kita ketahui dari sekian banyak hikmah yang mungkin tidak kita ketahui. Dimulai dari diciptakannya iblis laknatullahi alaih beserta bala tentaranya, syaitan-syaitan yang mengganggu manusia, yang menggoda manusia. Ada hikmah yang besar. Dengan ditakdirkannya kemaksiatan itu terjadi, di antara hikmahnya akan ada orang-orang, akan ada kesempatan bagi hamba-hamba Allah yang bertobat dan beristighfar. Maka nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab pun menjadi indah. Kenapa? Karena Allah menerima taubat hamba-hambanya. Karena Allah menerima, yaitu Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Bayangkan kalau nggak ada maksiat, nama Allah At-Tawwab, Al-Ghaffar, itu bagaimana? Yang menjadi tidak sempurna. Allah itu maha mengampuni tapi nggak ada yang diampuni. Coba, Allah maha penerima taubat tapi tidak ada orang yang bertobat kepada Allah. Lalu Allah mengampuni siapa? Lalu Allah menerima taubatnya siapa? Dengan itulah maka adanya maksiat yang terjadi atas kehendak Allah itu memiliki hikmah yang besar. Ini yang mungkin bisa kita ketahui. Tapi selebihnya Allah tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat, kitalah yang apa? Ditanya. Ya. Jadi kenapa Allah menghendaki maksiat? Ya ada hikmah, gitu saja, selesai. Dan ketika Allah menghendaki maksiat bukan berarti Allah memaksa kita untuk berbuat maksiat. Nah, ini penyimpangan yang lain dari masalah takdir. Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan Allah juga memiliki atau Allah juga membekali manusia dengan kehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan di bawah kehendak Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Nah, ada yang hulu, berlampaui batas di dalam memahami kehendak Allah ini. Kalau Allah sudah berkehendak, seakan-akan Allah memaksa kita. Seakan-akan kita nggak punya pilihan. Namun sayangnya ini adalah alasan untuk membenarkan kemaksiatan. Kenapa kamu bermaksiat? Takdir Allah. Allah sudah berkehendak, saya bisa apa? Bukankah semua terjadi atas kehendak Allah? Benar dari sisi ini. Ya. Tapi nggak ada yang kenapa Anda taat? Takdir Allah, kehendak Allah. Rata-rata beralasan dengan kehendak Allah karena apa? Karena kemaksiatan, melakukan maksiat lalu dia mencari pembenaran. Itu termasuk di antara penyimpangan dalam masalah tauhid. Adapun orang yang beriman, maka kalau dia melakukan kebaikan, ucapkan ya tadi, ini atas kehendak Allah. Itu yang benar. Itu adab kita kepada Allah. Tapi kalau kemaksiatan kita jadikan alasan sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini kekeliruan. Benar Allah menghendaki adanya kemaksiatan. Tetapi bukankah Allah membekali kita dengan kehendak pula? Kalau Anda berkehendak, Anda bisa tinggalkan maksiat. Kalau Anda berkehendak, Anda bisa tinggalkan dosa. Tapi Anda lakukan itu atas kehendak Anda sendiri. Dan kehendak Anda itu pun terjadi juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak yang sifatnya apa tadi? Kauni. Allah mentakdirkan itu terjadi. Ya, tapi yang melakukan amalan tersebut bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia itu sendiri. Yang melakukan dosa ya manusia itu sendiri, karena Allah membekali mereka dengan kehendak dan kemampuan. Kalau mereka mau, mereka bisa melakukan ketaatan, tapi mereka lebih memilih apa? Kemaksiatan. Maka yang disalahkan siapa? Pelakunya. Dan sering kita gambarkan gambaran yang mudah, ya. Seorang ayah membekali anaknya uang dan berpesan, uang ini manfaatkan untuk kebaikan.
Setelah uang itu dipegang oleh sang anak, ternyata anak ini memanfaatkan untuk keburukan. Yang salah anaknya atau orang tuanya? Anaknya. Sederhana. Walillahil matsalul a'la, dan Allah permisalannya lebih tinggi lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala membekali manusia akal, pikiran, kehendak, kemampuan, kekuatan, dan Allah sudah menunjukkan ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Pilihlah jalan yang baik. Maka ketika manusia memilih jalan yang buruk, maka yang disalahkan manusia itu, bukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Jelas ya? Jadi kehendak Allah ada dua, kehendak syar'i yang belum tentu terjadi namun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak kauni yang pasti terjadi dan tidak semuanya dicintai dan diridhai oleh Allah. Taib. Yang keempat, khalquhu laha wa ijaduhu wa takwinuhu, yaitu penciptaannya, pengadaannya dan penyusunannya. Artinya segala sesuatu itu ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk kekeliruan, termasuk kesalahan kalau ada seseorang yang meyakini ada amalan tertentu yang tidak diciptakan oleh Allah. Artinya begini, orang ini tidak ingin, mungkin maksudnya baik, tidak ingin menyandarkan keburukan kepada Allah. Maksudnya baik, tidak ingin menyandarkan keburukan kepada Allah, sehingga ketika ada orang melakukan maksiat, ini atas kemauan saya, ini atas perbuatan saya, Allah sedikit pun tidak, apa istilahnya itu, menciptakan ini terjadi. Jadi Allah tidak menciptakan apapun yang saya lakukan, ya. Jadi untuk mensucikan Allah dari suatu keburukan, maka dia menolak kemaksiatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keliru. Iblis laknatullahi alaih itu ciptaan Allah. Nah, itu yang gampang, contoh yang gampang ya. Orang-orang tidak mau menyandarkan keburukan kepada Allah, sehingga mereka meyakini iblis itu bukan ciptaan Allah. Kenapa? Karena kalau ciptaan Allah berarti Allah menciptakan keburukan, padahal Allah ya tidak menyukai keburukan. Jadi mereka menolak keburukan-keburukan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung ya? Makanya termasuk masalah yang cukup berat itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya sederhana saja. Cukup kita meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang terjadi dan Allah mencatat apa yang terjadi, Allah menghendaki apa yang terjadi dan Allah menciptakan apa yang terjadi. Selesai. Adapun muncul syubhat-syubhat, maka ini ya karena termasuk juga dari godaan syaitan. Sesuatu yang harusnya mudah menjadi sulit. Taib. Nah, ini 4 tingkatan takdir yang kalau kita benar di dalam memahaminya, kita selamat dari penyimpangan terhadap takdir. Taib. Selanjutnya kita masuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hadis atau asar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Walladhi nafsu Ibnu Umar biyadihi." Demi Allah, demi Tuhan yang jiwa Ibnu Umar di tangannya. "Law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban." Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki gunung Uhud, memiliki emas sebesar gunung Uhud, thumma anfaqahu fi sabilillah, lalu mereka infakkan di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minhu, maka Allah tidak akan menerima darinya hatta yu'mina bil qadari, hingga ia beriman terhadap takdir.
Tsumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis tentang apa? Rukun iman. Di antara rukun iman adalah engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dari pendapat Ibnu Umar ini, orang yang memiliki gunung emas sebesar gunung Uhud, lalu semuanya diinfakkan di jalan Allah, Allah tidak menerima mereka, Allah tidak menerima amal mereka jika ia tidak beriman terhadap takdir. Menunjukkan bahwasanya mengingkari takdir termasuk di antara pembatal keislaman. Bisa kita pahami demikian. Kenapa? Karena Allah tidak menerima. Allah tidak menerima. Kalau orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah akan menerima infaknya. Apalagi infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Tapi mengapa Allah tidak menerima menurut Ibnu Umar? Karena mereka mengingkari takdir. Mereka tidak beriman terhadap takdir. Sehingga kesimpulannya iman terhadap takdir atau mengingkari iman terhadap takdir termasuk pembatal keimanan. Sehingga amal soleh yang dikerjakan tanpa iman maka tidak diterima. Amal soleh yang dikerjakan tidak dilandasi keimanan tidak diterima. Orang kafir sholat nggak diterima sholatnya sampai masuk Islam dulu. Ya, orang kafir sedekah nggak diterima sedekahnya sampai dia bersyahadat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Nah, demikian pula orang yang tidak beriman terhadap takdir, infaknya tidak diterima oleh Allah menurut Ibnu Umar. Soal pertanyaan, maladzi yustafadu min hadzal hadits wadhkur munasabatahu lil bab. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini dan sebutkan kaitannya dengan bab? Al-jawab yustafadu minhu, diambil faedah darinya. Yang pertama, wujubul imani bil qadari, wajib beriman terhadap takdir. Wa annahu aslun min usulil iman, bahwasanya ini termasuk di antara dasar keimanan. Rukun dasar keimanan. Yang kedua, anna man lam yu'min bil qadari, bahwasanya barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir faqad taraka aslan min usulid din wa jahadah, maka sungguh dia telah meninggalkan dasar dari dasar-dasar agama dan mengingkarinya, yang menjadikan amalannya tidak diterima karena dia telah meninggalkan prinsip dasar keimanan. Yang ketiga, ihbatu amali ma lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi, yaitu gugurnya amalan, tidak diterimanya amalan orang yang tidak beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Wa hadhihi hiya munasabatul hadis lil bab, dan inilah kaitan hadis ini dengan bab kita. Ya, jadi orang yang tidak beriman terhadap takdir amalannya enggak diterima. Dan kaitannya dengan kitab tauhid, amalan seseorang itu diterima kalau dia beriman dan bertauhid kepada Allah dengan benar. Orang yang tidak bertauhid maka amalannya enggak diterima. Orang yang berbuat syirik maka amalannya akan terhapus. Ya. Man yusyrik billah faqad habita amaluh. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah maka akan gugur amalannya. Ya. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. 6. Nah, jadi kaitan dengan hadis ini terhadap bab kita,
cukup jelas ya. Orang yang tidak beriman terhadap takdir maka tauhidnya bermasalah. Tauhidnya bermasalah. Karena di antara syarat sahnya iman atau syarat sahnya amal saleh diterima harus ikhlas. Dan ikhlas ini erat kaitannya dengan iman dan tauhid. Taib. Hadis berikutnya. Wa an Ubadah bin Samit annahu qala li ibnihi. Dan dari Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata kepada putranya, ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Wahai putraku, sesungguhnya engkau tidak akan merasakan manisnya iman hingga engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu maka tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu maka tidak akan menimpamu. Karena sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub faqala rabbi madza aktub. Sesungguhnya apa yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena, maka Allah berkata kepada pena tersebut, tulislah. Maka pena menjawab, wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Qala, Allah berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Tulislah takdir-takdir segala sesuatu hingga tegak hari kiamat. Lalu Ubadah bin Samit berkata lagi kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hada falaysa minni. Barang siapa yang mati tidak di atas keyakinan ini maka bukan termasuk golonganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih gharib. Wa fi riwayatin li Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad, inna anna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala aktub. Sesungguhnya awal penciptaan Allah pena, maka Allah mengatakan tulislah. Fajara fi tilka sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah, maka ditulislah segala apa yang terjadi pada saat itu sampai hari kiamat. Fi riwayatin libni Wahab, dan dalam riwayat Ibnu Wahab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Barang siapa yang tidak beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, maka Allah akan bakar dia dengan api neraka. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada soal jawab tentang hadis ini, maka perhatikan di antara nasihat Ubadah bin Samit kepada putranya. Apa itu? Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman hingga ia beriman terhadap takdir. Dan di antara kandungan iman terhadap takdir harus meyakini apa yang terjadi tidak akan meleset dan apa yang meleset tidak akan terjadi. Dan ini ada kaitannya dengan hadis atau bab sebelumnya, yaitu larangan mengatakan seandainya. Kata Nabi SAW, fa inna law taftahu amala syaitan, ucapan seandainya itu bisa membuka pintu syaitan. Nah ini pintu setannya, menjadikan orang tidak beriman terhadap takdir. Apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya. Maka seseorang tidak dianggap beriman terhadap takdir dengan benar kalau mengatakan, coba saya nggak lewat sini, pasti saya nggak kecelakaan. Misalkan ada orang tertimpa musibah, ya,
coba saya nggak lewat sini, kecelakaan misalnya, tentu saya tidak akan terkena musibah ini. Coba saya lebih cepat, maka saya akan selamat. Nah, ini termasuk di antara orang yang tidak mengimani takdir, karena sudah terjadi, nggak akan meleset, tidak akan meleset. Dan sebaliknya, apa yang luput dari orang tersebut maka tidak akan mengenainya. Ada orang yang selamat dari kecelakaan karena tidak lewat jalur misalnya yang biasanya. Ya, untung aku lewat kini, nek lewat kono aku kena iku. Misalkan, untung saya lewat sini. Coba saya lewat saya, berarti saya juga kena kecelakaan itu. Ya. Nah, inilah kunci fa inna law taftahu amal syaitan, membuka amalan setan. Jadi apa yang terjadi kalau kita mendapatkan musibah atau hal yang tidak kita sukai? Di dalam pelajaran hadis sebelumnya, di bab sebelumnya, 2 bab kalau nggak salah, ucapkan apa kemarin? Qaddarallah. Qaddarallah, ini semua terjadi atas kehendak Allah. Ya, mau kita lewat mana pun, kalau Allah menghendaki itu terjadi menimpa kita, ya nggak akan luput dari kita. Kalau kita selamat pun, ya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan gara-gara kita lewat sini atau lewat situ, bukan gara-gara kita kurang ini atau kurang itu. Itulah adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan hadis. Soal pertanyaan, udhkur ma yustafadu min hadzal hadits wa bayyin munasabatahu lil bab. Jelaskan apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini dan terangkan kaitannya dengan bab. Al-jawab, jawabannya yustafadu minhu, diambil faedah darinya. Yang pertama, bayanu syumuli ilmillahi ta'ala, penjelasan tentang yaitu sempurnanya ilmu Allah Ta'ala, wa ihatatihi bima kana, dan betapa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu yang terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang terjadi, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allah tahu kalau kita bakal terkena musibah, Allah tahu kalau kita terhindar dari musibah, Allah tahu kalau kita yaitu mendapatkan ini dan itu, terhindar dari ini dan itu. Yang kedua, al-wa'idus syadid ala adamil imani bil qadar, ancaman yang keras bagi orang yang tidak beriman terhadap takdir. Wa hadhihi ya munasabatul hadits lil bab, dan inilah kaitan hadis dengan bab kita. Apa ancamannya? Apa ancamannya kalau kita lihat dari hadis-hadis tadi? Ya? Kelak apa? Iya? Dibakar di api neraka. Ada lagi apa? Tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi di awal hadis, tidak bisa merasakan manisnya iman. Orang bisa merasakan manisnya iman kalau dia meyakini apa yang menimpanya tidak akan luput dan apa yang luput tidak akan menimpanya, dan ini adalah takdir. Jadi bisa merasakan manisnya iman kalau beriman terhadap takdir. Ya. Nah, sehingga orang yang tidak beriman terhadap takdir maka dia terancam mendapatkan siksa, yaitu tidak merasakan manisnya iman, tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan yang terakhir diancam dibakar dengan api neraka. Taib. Yang ketiga, anna ahadan lan yajid ta'mal imani hatta yu'mina bil qadar, bahwasanya seseorang tidak akan merasakan manisnya iman hingga dia beriman terhadap takdir. Ya, ini di awal pembahasan. Yang keempat, bara'atuhu sallallahu alaihi wasallam mimman lam yu'min bih, berlepas dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang tidak beriman dengan takdir. Di dalam hadis tadi disebutkan di antaranya apa?
Man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Siapa yang mati tidak di atas keyakinan ini, keyakinan bahwasanya Allah telah mencatat segala sesuatu. Ya, ketika Allah perintahkan pena untuk mencatatnya, maka dia termasuk bukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, al-imanu bil qalam, beriman terhadap qalam, pena. Wa annahu hina khuliqa, bahwasanya ketika pena diciptakan, jara bima yakunu minal maqadiri ila yaumil qiyamah, maka dicatatlah, ditulislah segala sesuatu berupa takdir-takdir sampai hari kiamat. Gak ada takdir yang tidak tercatat. Ya, ini kok bisa begini? Ya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang sudah terjadi, lalu ada yang nyeletuk, kok bisa terjadi? Jawab ini, semua setelah tercatat di Lauhil Mahfuz. Itu yang pertama harus dilakukan. Tapi kalau setelah itu, ya maksud saya bagaimana ceritanya? Nah, silahkan menganalisa. Jangan dahulukan analisanya. Ini kok bisa terjadi? Ya karena dia begini, karena dia begitu, karena dia kurang begini, karena dia kurang begitu. Seakan-akan kita mengakhirkan atau meremehkan masalah takdir. Karena orang ketika pertama kali ini kenapa bisa terjadi, kan muncul rasa tidak terima. Kok bisa kemalingan sih? Misalkan gitu ya. Maka jawaban yang menenangkan, ini sudah takdir Allah. Adapun apa yang bisa kita lakukan selanjutnya, nah mari kita analisa. Mari kita mengambil pelajaran. Jangan dahulukan sebab yang menjadikan ini terjadi, karena khawatir nanti lupa iman terhadap takdirnya. Karena keasikan mengulas, ini kok bisa terjadi? Nah, karena gini loh, gini. Padahal itu semua terjadi atas kehendak Allah. Maka dahulukan apa? Ini sudah terjadi atas kehendak Allah. Kenapa bisa terjadi? Sudah tercatat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, setelah itu baru kita bahas kaitannya, ya. Nah, itu. Yang keenam, anna ingkaral qadari minal kabair, bahwasanya mengingkari takdir termasuk dosa besar. Bahkan kalau kita lihat hadis Ibnu Umar sebelumnya termasuk kekufuran. Yang ketujuh, wasiatul walidi liwaladihi, wasiat seorang ayah kepada anaknya. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslimukum. Nasihat orang tua ayah kepada anaknya. Mana ini? Mana ini? Yang mana? Ahsanta. Jadi hadis Ubadah bin Samit tatkala menasihati putranya, ya. Jadi termasuk di antara hal yang perlu kita perhatikan dan biasakan adalah menasihati anak kita. Baik, kita lanjutkan hadis yang terakhir. Wa fil musnadi was sunani an Ibnu Dailami, dan dari atau di dalam musnad Imam Ahmad dan kitab Sunan dari Ibnu Dailami qala, ia berkata, Ataitu Ubay bin Ka'b, aku mendatangi Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat. Faqultu fi nafsi syai'un minal qadar. Lalu aku yaitu mengatakan kepadanya, ada sesuatu di dalam diriku terkait masalah takdir. Jadi ada yang ganjel nih di pikiran saya tentang takdir. Disampaikan kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Maka Ibnu Dailami mengatakan, fahaditsni bi syai'in la'allallaha yudhibuhu min qalbi. Tolong ceritakanlah, sampaikanlah kepadaku suatu hadis, barangkali Allah bisa menghilangkan itu dari hatiku. Ada yang mengganjal tentang masalah takdir. Faqala, maka Ubay bin Ka'ab berkata, Lau anfaqta mithla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak
wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak walau mitta ala ghairi hadza lakunta min ahlin nar. Kata Ubay bin Ka'ab, seandainya engkau berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka Allah tidak akan menerima itu darimu hingga engkau beriman terhadap takdir dan engkau mengetahui bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Dan seandainya engkau mati di atas selain keyakinan ini, maka engkau termasuk ahli neraka. Hadis ini kalau kita perhatikan seakan-akan menjadi rangkuman dari hadis-hadis sebelumnya, baik hadis Ibnu Umar maupun hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Jadi nasihatnya Ubay bin Ka'ab sama seperti hadis-hadis yang sebelumnya kita bacakan. Nah, kemudian qala Ibnu Dailami berkata, fa'ataitu Abdullah ibni Mas'ud, maka aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, afwan. Fa'ataitu Abdullah bin Mas'udin, maka aku pun mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Wa Hudzaifata, aku juga mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit. Jadi 3 sahabat yang mulia didatangi oleh Ibnu Ad-Dailami. Fakulluhum haddatsani bimithli dzalik anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya menyampaikan hadis kepadaku seperti yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam sahihnya. Taib. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke dalam soal jawab, kalau kita perhatikan jawaban dari Ubay bin Ka'ab yang menukil langsung dari hadis Nabi SAW itu singkat dan padat, tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Ketika Ibnu Ad-Dailami merasakan sesuatu yang mengganjal hatinya tentang masalah takdir, maka Ubay bin Ka'ab menjawab dengan sangat lantang, pokoknya harus beriman terhadap takdir. Seandainya engkau berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka tidak akan diterima hingga engkau beriman terhadap takdir. Apa yang menimpamu pasti akan menimpamu, tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset tidak akan menimpamu. Dan kalau engkau mati tidak di atas keyakinan ini, ahli neraka. Singkat, nggak bertele-tele, ya, jelas. Cukup iman terhadap takdir, apa yang terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bertanya mengapa. Ini yang sering terjadi, mengapa? Kenapa Allah takdirkan ini? Kenapa Allah tidak takdirkan itu? Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa itu tidak terjadi? Dan lain sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mengundang, yang membuka pintu amalan syaitan tadi. Ya. Jadi masalah takdir itu sebenarnya sederhana. Sudah, apapun yang terjadi ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik maupun buruk. Tidak perlu kita memikirkan kenapa, bagaimana bisa, seandainya, dan lain sebagainya, karena itu tidak bisa kita jangkau. Allah yang Maha tahu bahwa apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Ada yang kita ketahui dan ada yang tidak kita ketahui. Di antara contoh hikmah yang mungkin bisa ketahui, misal terjadi gempa bumi, mungkin saja ada hikmah yang bisa ketahui. Apa? Menjadikan masyarakat akhirnya kembali kepada Allah. Jadi mereka merasa ini peringatan Allah. Ya. Nah, ini diantara hikmah yang mungkin bisa kita ketahui, tapi yang lain mungkin tidak kita ketahui. Jadi cukup kita meyakini, oh ini sudah terjadi atas takdir Allah, selesai. Tidak perlu kita panjang-panjang menganalisa dan lain sebagainya, apalagi terkait dengan masalah alam. Ya. Nah, seperti itu. Taib, yang terakhir soal pertanyaan,
Bayyin ma yustafadu min hadzal hadits wazkur munasabatahu lil bab. Jelaskan apa yang diambil faedah dari hadis ini dan sebutkan kaitannya terhadap bab. Al-jawab, jawabannya yustafadu minhu. Diambil faedah darinya yang pertama, masyru'iyatu su'alil ulama'i fi izalati syubhah. Disyariatkan untuk bertanya kepada alim ulama untuk menghilangkan syubhat. Jadi kalau enggak tahu, tanya kepada ahlinya. Ibnu Ad-Dailami bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Yang kedua, annal muftiya yujibu binassid dalili mahma wajadah. Bahwasanya seorang mufti, orang yang berfatwa, hendaknya dia menjawab dengan teks dalil sebisa mungkin yang bisa dia dapati. Artinya apa? Kalau ada pertanyaan, maka usahakan jawabannya dalil. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Nah, setelah itu baru dijelaskan kandungannya. Sebisa mungkin seperti itu kalau ada dalilnya secara langsung dari teks hadis maupun Al-Quran. Jadi di sini apa? Ubay bin Ka'ab menjawab pertanyaan dari Ibnu Ad-Dailami dengan hadis Nabi SAW. Yang ketiga, anna man taba minadz dzambi qabla an yamuta taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat dari dosa sebelum mati, maka Allah akan menerima taubatnya. Diambil dari hadis Nabi SAW, walau mitta ala ghairi hada lakunta min ahlin nar. Seandainya engkau mati tidak di atas keyakinan ini, keyakinan iman terhadap takdir, maka engkau ahli neraka. Kalau engkau mati bukan ya di atas keimanan terhadap takdir, maka ahli neraka. Berarti apa? Kalau dia mati taubat dari keyakinannya yang keliru terhadap takdir, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan ini dosa apapun, termasuk dosa syirik. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah kalau dibawa mati. Ya, dosa mengingkari takdir bisa tidak diampuni oleh Allah kalau dibawa mati. Karena imannya hilang. Orang yang tidak beriman maka tidak ada yaitu keselamatan baginya sedikit pun di akhirat. Yang keempat, bayanu kaifiyatil imani bil qadar. Penjelasan bagaimana tata cara iman terhadap takdir. Meyakini apa yang sudah menimpa kita tidak akan meleset, dan apa yang meleset tidak akan menimpa kita. Itu yang bisa kita ketahui. Adapun yang akan datang kita nggak tahu. Fokus pada apa yang sudah terjadi saja. Yang kelima, yang terakhir, wa'idu man lam yu'min bil qadar. Ancaman bagi orang yang tidak beriman terhadap takdir. Wa anna amalahu habitun kama taqaddam. Bahwasanya amalannya akan terhapus sebagaimana telah berlalu. Dalam hadis ini disebutkan sebagaimana hadis Ibnu Umar, engkau tidak akan diterima infakmu meskipun sebesar gunung Uhud emas jika tidak beriman terhadap takdir. Ya, jadi infaknya tidak diterima karena amalnya terhapuskan. Wa hadhihi munasabatul hadis lil bab, dan inilah kaitan hadis ini dengan bab kita. Hendaknya kita khawatir amalan kita tidak diterima oleh Allah karena tidak beriman terhadap takdir. Ya, karena tauhid kita bermasalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tayyib. Ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu bab yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah, bab yang ke-61. Sebelum kita akhiri, ada yang mau tanyakan? Tafadhal, silakan. Ya. Kalau dalam Islam apa dibenarkan atau ada dalilnya tentang firasat? Firasat ini pembahasan yang cukup apa istilahnya ya, berat ya, cukup berat. Namun kesimpulannya
para ulama kita membenarkan adanya firasat. Namun ini hanya sebagai tanda, sebagai tindakan preventif, bukan memastikan. Dan itu ada di dalam semacam ilmu pengalaman. Misalkan ada orang datang dengan gelagat yang tidak baik, maka kita sah-sah saja memiliki firasat buruk. Wah, ini orang ini datang modelnya kayak gini, mencurigakan, lalu kita jaga jarak, hati-hati, maka itu tidak mengapa. Jadi melihat gestur orang, wah, orang ini kayaknya pendusta nih, dari wajahnya kelihatan pendusta. Untuk tindakan preventif boleh, tapi memastikan nggak boleh. Itu secara singkat. Lebih detailnya wallahu a'lam bishawab, saya lupa penjelasan yang memadai tentangnya. Jadi kesimpulannya, firasat kalau dimaknai dengan bentuk kehati-hatian, jadi tanda, terutama ini terjadi pada manusia. Perhatikan ya, manusia, orang, lihat orang berbicara, oh firasat saya jelek tentang orang ini, ya. Atau sebaliknya, lihat orang bicara, bagaimana sikapnya, oh ini insya Allah orang baik. Itu kan firasat, bukan terkait alam semesta. Ada kupu-kupu masuk rumah, ini firasat nih. Nah, bukan itu firasat yang dibenarkan, ya. Itu lebih pada menerka hal yang gaib, ya. Jadi melihat kejadian keluar rumah, kok hawa nih gak enak gini, wah firasat ini akan ada bencana. Nah, itu tidak dibenarkan. Kalau firasat terhadap orang, lihat dari gerak-gerik tubuh, cara berbicara, tatapan mata, bagaimana gesturnya, lalu dia menilai firasat saya orang ini bisa dipercaya, firasat saya orang ini pendusta, firasat saya orang ini ada hal yang disembunyikan. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi tidak semua orang bisa berfirasat, ya. Ada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Kalau masalah rezeki itu termasuk takdir syar'i apa kauni? Apa termasuk dalam takdir juga masalah rezeki? Allah telah memberikan rezeki kita, apakah ini syar'i atau kauni? Allahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat secara sepintas, ini adalah takdir kauni, ya. Karena masalah rezeki ini tidak kaitannya dengan ibadah. Kalau rezeki itu kita manfaatkan untuk ibadah, maka bisa jadi takdir kauni, takdir syar'i, ya. Tapi kalau kita dapat rezeki, yaitu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir kauni, ya, takdir kauni. Wallahu a'lam bishawab. Berarti masuk takdir juga. Apa itu? Masalah rezeki tadi. Jelas dong. Segala sesuatu sudah ditakdirkan, di rezeki kita sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Seorang pernah melakukan maksiat yang besar, itu baiknya dia yakin bahwa Allah itu mengampun, agar dia Harus yakin, atau nggak boleh ragu. yang kedua dia takut dosanya maksiat ini tidak diampuni. Ya, dua-duanya. Yakin Allah Maha mengampuni dengan kekhawatiran dosanya tidak diampuni. Dua-duanya ini bisa kita sambung, bisa kita kompromikan. Tidak boleh istilahnya apa ya, hilang salah satunya. Dua-duanya harus ada. Kita yakin Allah mengampuni dosa kita, tapi tetap khawatir kalau Allah tidak mengampuninya, sehingga ada semangat untuk memperbaiki diri. Karena kalau kita hanya meyakini Allah mengampuni dosa kita, tapi tidak khawatir dosa kita itu
apa istilahnya ya, tidak diampuni, maka bisa jadi kita akan menggampangkan setiap maksiat nanti diampuni Allah. Nanti kalau dosa lagi gimana? Ya tobat lagi. Habis melakukan dosa tinggal istighfar kan? Kan yakin Allah Maha mengampuni. Nah, ini karena tidak ada kekhawatiran dosanya tidak diampuni. Ya. Tapi kalau khawatir dosa tidak diampuni saja tanpa ada keyakinan dosa kita tidak ampuni, maka menjadi orang yang putus asa. Waduh, dosanya nggak diampuni oleh Allah. Enggak, kalau Allah mengampuni. Enggak, Allah nggak mengampuni dosa saya. Sudah sekalian aja saya tak bejat saja. Allah nggak mengampuni dosa saya. Jadi dua-duanya harus imbang. Dan itu insya Allah bisa. Tetap berharap, namun kita juga khawatir. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Cukup ya? Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.